Datanglah Haji Bahari tadi, Ustadz berjamaahlah kita, Ustadz yang jadi imam biar aku jadi makmum, koman aku ya katanya. Badualah kami bang, itulah sejarahnya saya imam di Masjidil Haram saya. Kan saya bilang kan imam di Masjidil Haram, kan bukan imam Masjidil Haram kan? Walaupun satu makmum saya. Itu berkat doa mama saya lihat. Makanya bapak dan ibu ada lagu abang saya, kenal ibu abang saya? Enggak? Bang Haji Roma Irama? Kenal? Tadi enggak. Apa kata abang saya? Doa ibumu dikabulkan Tuhan, kutukannya jadi kenyataan. Itu maka doakan yang bagus-bagus, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak dan ibu, saya simpulkan aja, kalau orang tua kita sudah wafat tetap wajib berbakti. Saya ayah yang sudah wafat, mama alhamdulillah masih hidup. Kalau orang tua kita sudah wafat, bagaimana cara berbaktinya? Doakan mereka. Doa yang paling utama untuk orang tua kita yang sudah wafat cuma dua aja, yang paling utama. Kalau mau ditambah silakan. Apa itu? Pertama, doakan supaya dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, doakan supaya amal ibadahnya diterima Allah. Itu aja. Oh Ustadz, ditambah lagi, ya Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga, paten. Tambah lagi Ustadz, luaskan kuburnya, paten. Ya Allah terangi kuburnya, paten. Tidak apa-apa. Tapi yang paling utama cuma dua itu aja Pak. Doakan supaya dosanya diampuni oleh Allah, dan doakan supaya amal ibadahnya diterima Allah. Berbakti sama orang tua. Kalau masih hidup orang tua kita tuh Pak, sama dia aja minta doa. Kalau ditanya saya, Ustadz apalah amalan? Itu aja Pak. Saya baca sholawat sama orang tua, insya Allah menurut saya lah Pak ya, karena baik dan berbakti dan tidak relatif itu kan Pak. Berbakti sama orang tua ya. Anak-anak remaja jangan durhaka sama mereka ya. Gak usah diusir orang. Kamu pun besok perempuan, coba yang perempuan anak-anak ya. Ibu-ibu juga yang perempuan. Ibu tolong ya Bu. Kadang-kadang kami laki-laki ini Bu, bisa tak berbakti sama orang tua karena faktor istri. Saya ingin sampaikan, bantulah suami agar tetap berbakti kepada orang tua. Suami ibu sekarang bisa kerja, ada rumah, ada tanah. Tahu ibu kenapa Bu? Karena doa orang tuanya, itulah mertua ibu. Ya. Kalau nanti hari raya jangan pula ke tempat orang tua kita saja Bu, ke tempat orang tua mertua kita juga begitu. Orang mertua kita itu namanya dia Bu mertua, pada hakikatnya orang tuanya itu, iya kan Pak? Saya lah sama mertua saya perempuan. Mertua saya bilang, kalau saya bersentuh dengan mertua saya perempuan, batal apa enggak wudhu saya Pak? Enggak. Ibu bersentuh dengan mertua laki-laki, batal wudhu apa enggak? Tidak. Jangan pula, maaf ya Pak ya, berwudhu. Namanya mertua, tapi pada hakikatnya itu adalah orang tua. Berbuat baiklah pada mereka. Yang terakhir, yang ketiga, kalau ingin terhindar dari neraka Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan? Perkuat akidah kita Pak. Keyakinan kita kepada Allah, perkuat Pak. Sekarang yang banyakan melemahkan keimanan kita Pak. Apa yang menyebabkan iman kita lemah Pak? Karena ekonomi. Sayyidina Ali pernah berkata, kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu hampir saja menjadikan orang menjadi kafir. Bu, jangan khawatir ya Bu ya. Jangan ada sompat orang desa Bulungihit nih, atau kecamatan Marobauni ada yang bunuh diri gara-gara ekonomi. Jangan Pak. Selagi kita masih hidup, rezeki kita pasti ada. Dan ingat, rezeki kita sudah tertakar dan rezeki kita tidak pernah tertukar. Jadi kalau bapak dan ibu miskin hidupnya, taat beribadah, ada orang malas beribadah tapi bertambah-tambah rezekinya, jangan pula menghayal ibu duduk di teras rumah. Kurasa nanti tukarnya, kurasa rezekiku sampai sulat. Tidak. Rezeki ini sudah tertakar dan rezeki tidak pernah tertukar. Kita tidak tahu di mana rezeki kita, tapi rezeki kita tahu di mana kita. Asalkan kita mau berusaha. Terakhir, saya kasih pendekatan pemahaman. Tak ada kuehnya ini. Cuma ini aja lain. Mak kok nekat kali lah ini bayar. Udah, dekati paham aja. Ini rezeki siapa ini Pak? Rezeki saya ini Pak. Tapi kalau saya tidak berikhtiar dan berusaha memasukkan air ini ke dalam mulut saya, ini tidak akan menjadi milik saya. Pulang saya anak remaja dia mengambil ini nanti. Itu rezeki yang ada di depan kita, masih harus berikhtiar dan berusaha memasukkannya ke dalam mulut kita.
Apalagi rezeki kita yang ada di balik gunung sana, Pak. Maka saya mengajak kepada kita, Pak, anak-anak remaja, berusaha. Apalagi kaum anak remaja, orang yang berusaha mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Kalau kamu mau sama perempuan, pasti yang ditanya ayahnya, kerja di mana itu? Kalau tak langsung pun ditanyanya sama orang, pasti dikirimnya intel rawa-rawa. Coba cari tahu itu kerjanya apa? Itulah. Oh, itu kerjanya pengacara itu. Apa itu pengacara? Pengangguran banyak acara. Berikhtiar, berusaha. Asalkan mau berusaha, insya Allah ada hasil. Apakah banyak dan sedikit itu urusannya Allah. Bapak, kalau seluruh masyarakat Labuhan Batu Utara nih kaya Allah bikin, bisa apa? Tidak bisa, Pak. Bisa, Pak. 100 hektar masing-masing sawit kita, Pak. Tapi secara ilmu tauhid, Allah tidak maha kuasa. Berarti Allah tidak kuasa menjadikan ada orang miskin di Labuhan. Tapi Bapak harus pastikan juga, kalau andai kata kaya orang Labuhan Batu Utara semuanya, kita senang apa susah, Pak? Susah, Pak. Mohon maaf sama Bapak, buang air besar pun tak bisa kita lagi. Di bawah sawit itu lagi kita, Pak. Kenapa? Tidak ada lagi tukang yang mau membuat WC, Pak. Sudah? Maka yang ketiga, perkuat akidah dan keyakinan kita. Semiskin apapun kita pertahankan. Kalau sejak hari Jumat sering disampaikan khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Sebagai kesimpulan, ada 3 akhlak mulia yang akan menjadikan kita terhindar dari neraka. Yang pertama, cinta kepada Allah, buktikan dengan ibadah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah memperkuat akidah kita. Kita bermohon kepada Allah agar kiranya Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, sehingga mati kita dalam keadaan husnul khotimah kelak di hari akhirat. Semoga Allah selamatkan kita dari siksa api neraka. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ya Allah ya Ghafurur Rahim. Wahai Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, kasih dan sayangi keduanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, jika saat ini orang tua kami masih hidup, berikan kesehatan kepada mereka, mudahkan rezeki mereka, sembuhkan penyakit mereka, istiqomahkan mereka dalam beribadah sampai roh mereka berpisah dari jasadnya. Jika tiba saat ajal orang tua kami, wafatkan ya Allah orang tua kami dalam keadaan husnul khotim. Fasihkan lidah mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, jika orang tua kami telah mendahului kami dari dunia ini, ampuni dosa dan kesalahan mereka. Terima seluruh amal ibadah yang mereka lakukan semasa hidupnya. Jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk taat beribadah kepadamu. Ya Allah, ampuni dosa kami, tutup aib kami, terangi dan sinari hati kami, baguskan akhlak dan amal kami, sakinahkan keluarga kami, solih dan solihahkan anak dan keturunan kami, hindarkan dan jauhkan anak dan keturunan kami serta seluruh keluarga kami dari penyalahgunaan narkoba. Ya Allah, jauh dan hindarkan anak dan keturunan kami serta seluruh keluarga kami Allah dari berbagai macam bentuk judi. Allah, bimbing senantiasa mereka pada jalan yang Kau ridhoi, dekatkan kepada kami kebaikan, jauhkan dari kami kejahatan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami di tempat ini perkumpulan yang mendapat rahmat dari-Mu ya Allah, dan jadikan perpisahan kami setelah kami berpisah dari tempat ini perpisahan yang mendapat keampunan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.